Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Setelah kita mengenal campuran, sebentar, coba kita ingat dulu apa itu campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisika. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, bisa juga kelarutannya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air atau pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Wah, muncul-muncul istilah baru ya. Tenang sahabat, kita akan bahas satu persatu dalam video ini. Simak video berikut ini. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi atau penyaringan. Prinsip-prinsip kerja penyaringan didasarkan pada ukuran partikel atau perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan, misal memisahkan air dengan pasir. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil seperti tisu. Tisu dapat dilalui air, namun akan menahan partikel yang lebih besar seperti pasir. Baik, penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel pada zat-zat yang bercampur. Dalam penyaringan ada beberapa istilah yang harus diketahui, antara lain filtrat dan residu. Misalnya nih, kita menyaring dari campuran air dan pasir. Pasir yang tertinggal pada kertas saring itu merupakan residu. Dan air yang melewati penyaring itu disebut dengan filtrat. Untuk lebih jelasnya, filtrat merupakan suatu zat yang bisa larut atau bisa melewati penyaringan. Sedangkan residu adalah zat yang tidak bisa larut atau tidak bisa melewati penyaringan. Itu adalah pemisahan campuran yang pertama, yaitu filtrasi. Kita akan lanjut pemisahan campuran yang kedua, yaitu sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran tersebut memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya itu lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Ini adalah contohnya. Dalam hal ini, padatan atau sel-sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya berputar untuk pemisahan campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau mesin pemutar. Baik, secara sederhana berarti ini adalah dengan menggunakan mesin yang diputar-putar. Untuk sentrifugasi itu adalah kuncinya. Yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya destilasi atau sering disebut juga dengan penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara destilasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi ya, pasti kalian tahu. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Jadi pemisahan campuran dengan cara destilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya didasarkan pada perbedaan
titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Ini adalah prinsip dasarnya. Misalnya untuk mendapatkan dari minyak bumi itu untuk mendapatkan premium, solar, bahkan juga mendapatkan aspal itu menggunakan teknik penyulingan atau destilasi. Lanjut untuk pemisahan campuran yang keempat, itu dinamakan kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna atau tes urin deh untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Itu mengeceknya menggunakan tekniknya kromatografi. Jadi pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, biasanya menggunakan seperti jenis tisu, dan nanti warna-warna akan terpisah itu pada proses kromatografi. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain bisa juga dengan kromatografi lapis tipis atau kromatografi gas. Jadi, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Nah, ini yang kelima adalah sublimasi. Ini yang terakhir nih, sublimasi. Prinsip kerjanya itu dengan metode pemisahan campuran didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat itu dapat menyublim. Menyublim itu perubahan wujud padat menjadi wujud gas ya, sedangkan yang satunya tidak dapat menyublim. Jadi prosesnya adalah kuncinya adalah sublimasi. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam yang dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Nah, berikut adalah ulasan-ulasan tentang pemisahan campuran sahabat. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resume dapat di-download di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel video Mr. Klik agar semakin semangat membuat video pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.